Jadi malam ini, anjir ketahuan dangdutnya. Malam ini gue akan ngobrol sama teman gue yang lagi ada di Polandia. Namanya Prasetani Putri, tapi gue manggilnya Putri. Nah dia, udah datang nih. Nah, kita ngobrol-ngobrolnya pas udah join aja. Oke. Oke. Aduh, gue mesti hati-hati nih takut jatuh HP. Eh, Halo Put. Halo Tisna, lama nggak ketemu. Iya, apa kabar? Baik, lo gimana? Baik, alhamdulillah. Jadi terakhir ketemu kita di mana sih? Udah lama banget itu. Di Surabaya kan? Tahun berapa ya tuh? 15, 14. 2015? 15 ya. 15 deh kayaknya. Iya, Um, pertengahan tahun. itu 5 tahunan. Gak sih, mau 5 tahun apa 4 tahun gitu ya? Hampir 5 tahun yang lalu ya, nggak berasa. Ah, 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 ah. Ya, tapi kayaknya dari awal emang gue udah follow lu dan dari rentang 5 tahun itu lu udah kemana gitu ya dan mengestablish apa reputasi sebagai nomaden gitu ya. Kurang lebih gitu ya, mencari tempat yang lebih baik, jadi ngikut alur aja deh yang bagus, yang mana. Iya. Iya, nah hari ini kita di 30 menitan ini gue bakalan ngobrol aja ke lu nanya-nanya gitu dan Mhm. karena nanti gue akan chef juga ini jadi yang lain bakalan juga dapet nih inspirasi atau kayak insight-insight yang lu dapet dari obrolan ini dari pengalaman lu juga dan sebagainya gitu sih. Mhm. Hmm. Jadi pertama mungkin gue mau nanya-nanya karena kita juga belum pernah ada ngobrolan seperti ini sih. Eh, lu kan nomad gitu ya, nomad. Sebenarnya Mhm. inspirasinya atau motivasinya awalnya tuh gimana gitu sampai kepikiran lu kayaknya mau meninggalkan semua yang ada di eh, Surabaya. Lu tuh Surabaya apa Malang? Mhm. Karena kan lu UB ya. Iya, dulu kuliahnya di Malang, cuman tinggalnya di Surabaya. Oh, berarti asli Surabaya gitu ya. Nggak juga sih, dulu sebenarnya tuh dari kecil kan pindah-pindahan, cuman orang tua terakhir menetapnya di Surabaya. Jadi ya kurang lebih paling lama tinggalnya di sana. Oh, tapi orang tua orang Sidoarjo. Ada yang jawab. Iya, Sidoarjo, Surabaya. Oh, Papa sih. oke. Ini kayaknya teman-teman lu juga banyak nih yang nih. Oke, silakan boleh dijawab dulu tadi ke Kenapa interupsi. tadi, Tis? Iya, jadi kayak eh ya mungkin karena lu dari kecil pindah-pindah juga ya, jadi terinspirasi untuk jadi nomad gitu. Gue kayak penasaran motivasi atau awalnya atau turning point gitu. Ketika lu pengen, Mhm. gue kayaknya pengen keluar-keluar deh, pengen mencari apa gitu yang dicari. Sebenarnya sih nggak sengaja, karena dulu itu pertama ada temen, temen SMA, dia kan ikutan pertukaran pelajar. Terus dia kayak ngasih tahu, iya Put, ternyata tuh gini, ternyata seru, cobain deh, cobain. Akhirnya dulu kan aslinya minder kan, kayak yalah bahasa Inggris pas-pasan, terus nggak pernah kemana-mana, terus kepikiran kalau misalnya ke luar negeri tuh kudu tajir banget deh, cuma orang-orang kelas atas yang bisa gitu kan. Ternyata setelah dihasut, kehasut tuh akhirnya daftar, dapat beasiswa segala macem. Awalnya buat 1 semester, terus selesai pulang ke Indonesia, wisuda. Terus ya udah iseng lagi tuh nyari-nyari kerjaan. Ternyata nggak dapet-dapet kan, udah bolak-balik ke Jakarta buat interview, tapi nggak ada yang dapet kan sedih gitu. Dapatnya waktu itu di Malaysia, akhirnya ya udah ambil. Terus karena udah kerja di sana, pengen kuliah lagi, akhirnya ngirim-ngirim aplikasi lagi buat beasiswa, dapet akhirnya pindah lagi. Terus kelar kuliah,
lagi tuh nyari-nyari kerjaan lagi kan. Dapetnya di luar lagi, ya udahlah lanjut lagi. Ini kayaknya dalam negeri doesn't fit in kayak buat lo. Nggak laku sih kayaknya gue itu sih. Oke, jadi pada saat kita ketemu 2015 itu lu udah Mhm. selesai pertukaran pelajar yang 1 semester Iya, kan, baru kelar yang yang pertukaran pelajar. di Hungaria itu. Bener. Oke. Terus pas lu balik sempat magang magang nggak sih waktu itu di tempat gua? Apa Iya, waktu itu kan freelance? kita kerja bareng kan, yang di Ah, ah, ah. Surabaya itu cuman kan cuma bentar ya, sebulan 2 bulan gitu. Ah, 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 ah. Eh, Mm-mm. iya, 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 benar-benar. Terus habis itu, lu jarak pada saat pas lu kata lu ngelamar-ngelamar itu gimana? Berapa lama yang sebelum dapat di Malaysia? Dari eh, jarak antara nyampe Indonesia sampai berangkat lagi. Eh, Lu lulus sampai lu dapat Malaysia. Gue lulus sebenarnya kan akhir 2014, cuman waktu itu belum wisuda. Jadi wisudanya waktu itu ditunda, terus gue pergi pertukaran pelajar dulu 1 semester, balik ke Indonesia baru wisuda. Terus dari wisuda ke berangkat kerja itu berapa ya? Mungkin sebulan 2 bulan mungkin ya, Ih, cepet dong kalau itu. nggak salah. Soalnya waktu itu wisudanya juga ngantri, jadi nggak kayak balik terus 2 minggu lagi wisuda tuh nggak. Jadi kayak ada beberapa urusan lah, kayak kudu ngasih dokumen ini itu, terus nunggu periode wisudanya. Jadi waktu itu kayak nunggu juga buat wisuda. Padahal nggak wisuda juga nggak apa-apa, Put. Tapi kayaknya kayak kurang afdol gitu ya, udah kuliah tapi nggak pakai toga. Ya, meskipun bisa aja di studio doang ya. Ya meskipun bisa ya, cuman kayak nggak ada yang bisa dipamerin kan. Iya. Kan sekarang zamannya pamer ya, pamer first society. Ini kayaknya kelihatannya di kolom komen ini banyak teman-teman lu atau followers lu, Lin. Mungkin boleh sapa-sapa dulu kali tuh, Put. Iya sih, Kan ada kayak beberapa temen ini, ada Cindra. Halo Cindra, lama kita nggak ngobrol, Cindra. salut Ini sama Mbak. Cindra, Mhm. iya teman ketemu di Budapest juga dulu. Wow, keren. Terus dari ada pertanyaan langsung aja, takut ke scroll, takutnya ini audiensnya nanti banyak, Mhm. ribuan, ribuan. Ada pertanyaan dari Suparman. Dia tuh nanya, Pan lu dari Malaysia itu kerja berapa tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, lumayan lah. Lumayan ya. Waktu itu kalau nggak salah lu Mm-mm. kerjanya di Agoda ya? Mm-mm, mm-mm, bener. Di Agoda lu support customer Indonesia atau enggak? Atau internal? eh Campur sih, campur tapi lebih banyak Indonesia. Mhm, mhm. Nah, habis itu kan lu lanjut kuliah tuh. Itu tadi ada yang nanya juga, Mhm. untuk S2-nya itu lu jalur scholarship juga atau gimana? Atau scholarship pemerintah Indonesia kah? Mhm. Atau dari Kalau Budapest? Lu di Budapest juga kan S2 iya, ya? iya, tetap waktu itu di Budapest, balik sana lagi. Kalau buat yang S2 itu dapat beasiswa dari pemerintah Hungaria. Karena dulu yang pertama Hmm. buat yang pertukaran pelajar sama kan tipe beasiswanya. Terus akhirnya dapatnya di sana lagi. Akhirnya dibiayain sama pemerintah Hungaria. Pemberi beasiswanya sama dengan yang. Sama. Oke. Nah, mungkin ini penting nih buat nanti yang lihat audiens di duniawi ini gue. Nama programnya apa, terus kayak pengalaman lu apply, terus mereka apa sih yang mereka expect dari penerima beasiswanya gitu. Karena jujur aja kalau beasiswa yang Hungaria gue belum pernah dengar sebenarnya programnya apa gitu, dan Mhm. kayak jurusannya apa yang mereka expect segala macam. Jadi gue itu dapat program namanya Stipendium Hungaricum. Jadi langsung dari pemerintah Hungaria yang ngasih beasiswa. Sebenarnya sih nggak beda jauh ya sama program beasiswa yang lainnya ya. Untuk dokumentasinya sama kayak IELTS, terus abis itu segala macam
dokumen dari kampus yang lama, kayak diploma, transkrip, terus motivation letter, dan segala macamnya. Yang ngebedain sih kayaknya karena ini nggak terlalu terkenal ya, jadi orang-orang nggak banyak yang tahu. Jadi kalau bisa dibilang peluang buat keterimanya lebih gede karena peminatnya juga mungkin belum banyak. Cuman yang nilai plusnya itu. Terus nilai yang bikin minus nih ya, kalau misalnya boleh dibilang. Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Mereka Karena nggak dengar, ini mereka nggak dengar. kalau orang-orang Indonesia nih ya, apalagi mereka mau kuliah ke luar negeri, mereka pasti kebanyakan tujuan utama Inggris, Belanda, Jerman, dan negara-negara misal Australia, UK, dan segala macem lah ya. Dan kadang-kadang negara yang Eropa Timur tuh belum banyak yang tahu. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman yang pulang ke Indonesia, atau enggak dia mau ngelamar kerjaan, terus di CV tulisannya universitas yang nggak begitu terkenal di mata internasional, ya ada sih nilai lebihnya, cuman nggak akan selebih kalau misal lulusan Harvard misalnya, yang pasti udah Cambridge gitu kan, yang udah jelas Ivy League gitu. Sebenarnya sih itu. Terus yang kedua, ini beasiswanya untuk allowance per bulannya nggak banyak. Jadi kalau misalnya buat mahasiswa yang misalnya mikirnya kayak LPDP ya, contohnya yang lebih terkenal. Kalau LPDP kan udah jelas semua biayanya di-cover sama pemerintah, mulai dari tiket pesawat, terus duit buat ngurusin tesis, ngeprint, terus settlement allowance, semuanya kan ditanggung. Kalau yang stipendium Hungarikum ini enggak, jadi mereka cuma ngasih uang buat biaya sekolah sama uang per bulannya. Jadi untuk yang lain-lain kayak untuk tiket pesawat dan segala macamnya itu ditanggung sendiri. Gitu. Jadi ya kudu modal lah kira-kira gitu. Kudu lebih modal gitu. Benar, Jadi ini programnya cocok dengan lu karena lu udah kerja juga, pasti udah saving gitu. Jadi nggak bisa kayak yang fresh grad belum punya pengalaman dan belum punya modal gitu ya. Kurang cocok, lebih kayak gitu kali ya bilangnya ya. Sebenarnya tergantung sih, kalau misalnya dia mampu ya nggak masalah. Cuman kalau misalnya yang bener-bener fresh grad banget, yang nggak punya tabungan terus nekat berangkat ke sana bisa, cuman ya siap-siap rada nelangsa aja deh waktu pas nyampe sana. Gitu, soalnya pas nyampe nggak langsung dikasih duit beasiswa kan, jadi kayak harus nunggu sebulanan gitu. Jadi ya bulan pertama harus ada uang sendiri buat menghidupi diri sendiri di sana. I see. Nah, gue penasaran nih, langsung lanjut ya pertanyaannya. Si biaya kuliahnya tuh menurut lu, kalau lu misalnya compare gitu dengan negara Eropa Timur lain atau Eropa bagian yang lain, menurut lu cenderung mahal nggak kalau Hungaria? Kalau untuk uang kuliahnya sih kayaknya lebih murah ya. Cuman kalau dibandingin misal sama Inggris, pastinya lebih murah. Cuman di sini kan biaya kuliahnya dibagi dua. Yang pertama itu buat mahasiswa EU, jadi buat mahasiswa yang punya warga negara Uni Eropa, sama yang non Uni Eropa. Dan selisihnya ini lumayan, jadi bisa kayak misal untuk mahasiswa EU biaya per semesternya katakanlah 1.000 euro untuk yang program bahasa Inggris. Soalnya yang program bahasa lokal kebanyakan gratis. Tapi kalau untuk mahasiswa asing yang non EU itu bisa sampai kayak 2.000-3.000 euro. 2 kali lipat ya? Jadi bisa 2-3 kali lipat kadang-kadang. Cuman karena ya dapat beasiswa ini, jadi ya kita nggak perlu keluar biaya apa-apa. Jadi kayak ya udah tinggal dateng, ngikutin kuliah, terus abis itu wisuda pun kalau di Indonesia kan wisuda ada kayak uang toga, terus uang pendaftaran, apa ini itu gitu kan. Di sini tuh nggak ada. Jadi selesai kuliah ya udah tinggal mau ikut wisuda nggak, kalau misalnya mau tinggal daftar. Gitu. Udah include lah dari yang apa tutian yang per bulan itu. Oke, gitu. Iya, benar. Tapi kalau
itu kan uang pendaftaran. Ini untuk yang uang apa stipend yang per bulan gitu ya istilahnya. Itu bisa nge-cover berapa persen living expenses lo? Sampai apakah pada saat lu kuliah itu bikin lu tenang dari per bulan yang mereka kasih, atau kayak lu memang mesti ngambil-ngambil dari saving lu, atau bahkan lu mesti kerja gitu. Kalau gue sih kemarin kerja, karena kalau misalnya mau ngandelin dari uang beasiswa itu sebenarnya bisa hidup, cuman ya hidup ala kadar aja gitu, cuman kayak kuliah, Pulang. makan, kuliah pulang, masak di rumah makan gitu kan, nggak bisa kayak main-main ke sini, nggak bisa jalan-jalan. Jadi kalau misalnya memang bisa hidup yang seperti itu, yang sederhana, cukup duitnya. Cuman kalau misalnya masih pengen bergaul sama teman-teman, masih pengen jalan-jalan, masih pengen hidup yang nggak prihatin gitu ya, katakanlah. Iya, harus punya tambahan sih gitu. Kalau gue kemarin disambi kerja hampir 2 tahun. Jadi eh, kuliah kerja gitu. Oke, dan mungkin karena S2 load-nya mungkin memungkinkan kali ya. Ya enggak? Bener, karena kan S2 nggak sepadat kayak S1 kan. Jadi misal full kuliahnya tuh cuma 2,5 hari lah per minggu, atau enggak paling biasanya sih selalu ada hari kosong di antara 5 hari itu. Oke, oke, oke. Sebelum lupa ada pertanyaan. S2-nya itu dari Mhm. temen lu juga kayaknya ya, tapi aduh kelewat, gue nggak mau scroll namanya siapa. S2 di sana jurusannya apa nih? IELTS-nya minimal berapa di sana katanya? Kemarin kuliahnya jurusan hubungan internasional. Kalau IELTS itu IELTS minimal biasanya 6 deh kalau nggak salah. 6 Hmm. apa 6,5 gitu, lupa. Ya Gitu. itu Jadi masih selama standar lah ya. Iya nggak? standar standar. Jadi selama punya dokumennya biasa sih mintanya IELTS atau TOEFL, dan dokumen lainnya terpenuhi, pasti biasanya lulus lulus tahap pertama untuk masuk kuliah. Mhm, mhm. S1 lu juga HI ya? Mm-mm, mm-mm. S1 Oke, juga hubungan internasional. oke, oke, masih nyambung ya. Oke, tadi sampai mana ya kita? Kok gue lupa. Yang biaya Tentang biaya kuala, hidup. ya biaya hidup. Oke, akhirnya lu sambil kerja juga, tapi part time gitu ya, di tempat apa? Mhm. Sama dia goda lagi. Oh, di Agoda lagi. Tapi Iya, jadi sebenarnya itu nggak sengaja, Tis, karena udah resign kan dari Mm-mm, kantor Agoda yang di Malaysia itu. Terus abis itu udah bilang sama atasan, iya resign karena emang mau kuliah. mhm, Terus habis itu udah pindah ke Budapest, terus iseng-iseng lagi karena gue tahu mereka punya kantor di sana, kayak ngecek gitu kan, ada nggak sih lowongan yang bisa gue apply gitu. mhm, Ternyata ada, dan akhirnya ya udah kirim aplikasi lagi. Terus abis itu minta tolong sama temen kan yang masih kerja di kantor, tolong dong cekin ke HR bisa nggak gitu kan. Terus di sana mereka bilang bisa. Terus habis itu tetap sih ada kayak interview kan untuk Agoda yang di Budapest. Akhirnya dapat lagi di sana, masuk lagi di situ. Jadi total gue kerja di Agoda hampir 4 tahun kayaknya ya, 3,5 tahunan lebih. beruntung banget sih menurut gue Gitu. itu, kayak maksudnya Iya sih dimudahkan. waktu itu kayak kayak nggak sengaja banget, Mm-mm. kebetulan. Iya, kayak dimudahkan gitu loh, kayak lu nggak usah nyari-nyari lagi ke tempat mana Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nih, tadi ini kayaknya masih yang tadi juga nih, Rio and Andriawan Remixer itu temen lu ya? Iya, teman Uh, S1 uh, dulu. di sana S2-nya HI-nya fokusnya apa katanya? Kemarin ambil fokusnya diplomasi. Hmm. Sebenarnya ya dari kampus cuma ada satu fokus aja sih, jadi nggak bisa milih juga. Gak sambil juga ya, anyway. Heeh. Oke. Uh, nah, gue loncat-loncat ya nggak apa-apa ya. Kita Mhm. udah pas kuliah lu, udah selesai pas masa kuliah lu. Nah ini sekarang di Poland lagi ngapain? Tiba-tiba ke Nah, Polandia. jadi sekarang tinggal di Polandia itu karena dapat kerja di sini. Hmm. Gitu. Karena pas
semester terakhir kuliah udah mulai aktif kan kayak daftar-daftar kerjaan dan itu pun daftarnya yang sembarangan gitu loh, Tis. Jadi nggak kayak fokus satu negara. Jadi pokoknya selama ngelihat ada lowongan yang kira-kira cocok ya udah kirim aplikasi aja gitu. Hmm. Cocok itu Dan cocok sama kuliah lu atau cocok sama pengalaman kerja lo? dua-duanya sih gitu. Soalnya kan untuk cari kerja di sini nggak gampang ya, apalagi buat yang warga non Eropa kan. Jadi kantornya harus ngesponsorin visa untuk kerja dan nggak semua perusahaan bisa untuk ngasih visa kerja itu. Jadi Mhm. emang agak sulit lah awalnya. Mhm. Jadi ya udah semua kira-kira kalau misalnya ada lowongan yang kriterianya memenuhi, ya udah kirim. Terus akhirnya dapat itu ngelihat lowongan di sini, akhirnya daftar. Sebenarnya pas udah daftar, HR-nya langsung bilang kan, wah kita udah nggak butuh buat posisi ini, gitu. Terus ya udahlah, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi mereka bilang kan, ya udah, tapi CV-nya kita simpan nggak apa ya, kalau misalnya ada lowongan lagi kita kabarin. Mhm. Terus abis itu udah selesai, nggak lama kemudian kayak sebulanan kemudian HR-nya nelpon lagi, nawarin kan ini ada posisi kalau misalnya mau di ini kita kasih tahapannya. Terus ya udah akhirnya ngikutin tahapan rekrutmennya, dapet deh kerjaan di sini, makanya pindahnya ke sini Oke, di gitu. Poland itu udah berapa lama? Dan kerjaannya itu Hmm? jadinya apa? Jadinya apa? Mm-mm. Sesuai pengalaman lo atau sesuai kuliah lo? Heeh. Jadi gue pindah ke sini itu Juli tahun lalu. Jadi sebelum wisuda, tapi pas banget abis ujian tesis. Jadi udah pindah ke sini dan kerjaannya sekarang itu lebih ke bidang e-commerce. Jadi emang rada nggak cocok sih ya, nggak selaras antara pekerjaan sebelumnya, kuliah, dan kerjaan sekarang tuh mereka nggak punya garis yang sama. Jadi sebenarnya kerjaan di sini itu ke e-commerce. Jadi kita kayak agency. Jadi misal brand apa, mereka minta tolong ke kita, tolong dong kalau misalnya bantuin kita buat masarin barang-barangnya ke beberapa online shop Mhm. gitu. Jadi karena kita marketnya ada beberapa negara, kemarin sempat megang market Indonesia, cuman sekarang udah nggak megang market Indonesia lagi, udah megang market yang lain. Berarti kalau Gitu. agensi multiple clients and multiple products gitu ya? Benar, benar, Tapi benar. fokus di mungkin retail e-commerce-nya ya? Iya, ke retail online store dan semacamnya. Oke, keren, keren, keren. Sebenarnya karena lu dua negara, gue juga jadi penasarannya dua-dua negaranya sih sebenarnya kayak I have no idea karena I have no idea about these two country gitu kan, Budapest sama si Hmm. Poland karena kayak nggak dapat exposure atau temen yang memang tinggal di dua negara itu. The only referensi yang gue dapat soal Hungaria itu di yang film bagus itu loh, yang Budapest Hotel apa? The Grand Budapest Hotel. Iya, cuman kan itu nggak ngegambarin kehidupan di sana juga Iya kan ya. sih. Cuman nonton itu karena bagus banget dari segi visualnya dan referensi gue cuman itu doang gitu. Mungkin bisa lu Mhm, kasih highlight sedikit gimana hidup di sana di Hungaria dulu ya, di Budapest dulu, baru mhm, nanti mhm, ke Polandia and how you find it different each other gitu. Di Hungaria gimana, di Polandia gimana. mhm. Waktu pertama kali banget gue nyampe Budapest itu agak-agak kaget dan shock gitu kan. Soalnya sebelumnya tinggal di Malang dan di Surabaya yang orangnya tuh banyak banget kan. Motor-motor banyak, mobil banyak, terus abis itu agak-agak kacau lah kadang-kadang dan macet yang pasti dan panas. Terus abis itu waktu itu pertama kali nyampe pas musim dingin dan nggak punya siapa-siapa di sana. Jadi kayak nggak ada yang bisa dimintain tolong. Pas baru nyampe pun dari kampus mereka nggak ada yang ngejemput ke bandara. Jadi sendirian dari bandara pas musim dingin harus nyampe ke asrama dan itu kayak bener-bener buta arah.
anak cupu lah ya, kayak baru pertama kali ke luar negeri, nggak ngerti apa-apa, masih malu buat nanya orang gitu kan. Tapi akhirnya nyampe juga di sana. Terus pelan-pelan kayak mulai kenal orang-orang, mulai tahu daerahnya, dan emang agak berbeda. Soalnya yang pertama kali gue perhatiin adalah orang sana itu rada jutek. Jadi kalau misalnya di transportasi umum, mereka tuh ya udah main HP sendiri-sendiri, terus bawaannya tuh kayak lesu, terus bawaan mukanya tuh kayak sedih gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia orang di mana-mana ngobrol gitu kan, di telepon atau enggak jalan sama temennya gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua adalah masalah kayak jam buka, misal supermarket atau mall atau restoran. Kalau di Indonesia banyak lah ya, mall pun kadang sampai jam 10, jam 11 juga masih buka. Malah kadang sampai jam 12 kalau misalnya lagi ada midnight sale kan. Di sana tuh Butuh cuan enggak, di jadi sini. bener. Kalau di Budapest tuh paling jam 8, jam 9 udah tutup. Jadi tapi untungnya di sana kalau hari Minggu masih buka. Jadi nggak usah khawatir. Cuman kalau hari Minggu cuma setengah hari kan. Jadi kalau misalnya mau belanja atau nggak mau ke mall harus ngecek dulu kayak hari ini bukanya jam berapa nih gitu. Terus apalagi ya? Dulu juga nggak kebiasaan jalan kaki kan, karena di Indonesia pasti punya motor atau punya mobil atau nggak ada Jalan Gojek. jalan kaki malah Mm-mm. ruwet di sini. Bener, kalau misalnya jalan kaki malah takut kesambar motor kan. Kalau di sini ya udah orang-orang semuanya jalan kaki. Jadi pas pertama jalan kaki itu kayak baru jalan kaki 10 menit tuh udah ngos-ngosan, capek gitu. Tapi gimana lagi ya harus dibiasain gitu. Itu Oh, sih kalau yang misalnya dari Budapest. highlightnya itu ya. Terus, mm-mm, cuman yang bagus itu adalah karena kotanya cantik. Jadi misal mau jalan kaki pun nggak berasa, soalnya sambil kayak ngelihat gedung kiri kanan gitu kan. Terus tempat Mm-mm. wisata juga banyak. Jadi suasananya emang bener-bener beda. Sedangkan kalau misalnya sekarang kan di Warsawa, kalau misal gue boleh boleh bilang Warsawa itu lebih kayak Jakarta ya, metropolis, terus banyak gedung-gedung tinggi, semuanya tuh orang sibuk pada. Jadi kalau misalnya berangkat pagi di dalam tram semuanya pada mau ke kantor dan sibuk sama HP-nya masing-masing, entah yang mereka mulai ngecekin email atau nggak baca atau punya kegiatan sendiri-sendiri. Terus di sini juga macet kadang-kadang. Terus em, karena Polandia kan negaranya gede dan Warsawa tuh di tengah-tengah. Kalau dulu di Budapest misal bosen nih mau main ke Vienna misalnya. Vienna tuh cuman kayak 2,5 jam naik kereta. Jadi ke negara lain jaraknya dekat kan. Sedangkan kalau di sini itu jauh mau kemana-mana. Jadi kalau misalnya paling deket kayaknya ke Berlin deh dari sini. Tapi ke Berlin pun bisa 7-8 jam gitu. Jadi hitungannya lumayan jauh. Hmm. Terus, apa lagi ya? Itu aja sih kayaknya yang agak-agak beda. Oke, gue mau komen soal yang tadi pesan lu sama orang, iya yang sama orang dan kayak supermarket gitu-gitu kan. Yang episode di Duniawi ini gue ngobrol sama temen yang di Jerman juga kan. Dan Mhm. itu sama juga si supermarketnya kayak tutupnya tuh cepet-cepet. Kayaknya Iya, udah, di sini emang gitu sih, Tis. mm, kayaknya emang apa ya, satu mungkin udah jadi budaya atau standar yang sebenarnya nggak sengaja mungkin, tapi kemudian juga didukung sama Mhm, regulasi mungkin ya, karena kalau gua nanya pas saat benar. temen yang di Jerman itu memang ada regulasinya untuk nggak terlalu malam katanya. Gak ngerti juga ya Mhm. kenapa.
itu kayak gitu. Kalau kalau di Budapest kemarin kan dia masih tetap tuh ya, Minggu buka, cuman Minggu cuma setengah hari. Nah, Mm-mm. kalau di Polandia itu Minggu tutup. Jadi kalau tahun lalu tiap bulan itu cuma satu hari Minggu yang buka. Jadi misal kan sebulan ada 4 hari Minggu nih misalnya. Mm-mm. Jadi cuma satu hari yang supermarketnya buka. Itu Mm-mm. yang tahun lalu. Cuman kalau misalnya tahun ini, jadi pemerintahnya dalam 1 tahun mereka udah nentuin oke hari Minggu tanggal sekian-sekian doang nih yang supermarketnya buka. Jadi tahun ini cuma berapa ya? Mungkin 5 atau 6 kali hari Minggu yang supermarketnya buka. Hmm. Jadi ya udah kalau udah minggu di situ sepi, nggak ada apa-apa, mall tutup, bioskop tutup, supermarket tutup, nggak ada apa-apa serius. Jadi orang-orang pada di rumah gitu ya. Jadi mereka Pada paling nunggu. ya udah kalau nggak di rumah terus jalan kaki keluar atau enggak pada main ke hutan gitu. Jadi Hmm. sepi kotanya kalau udah weekend. Oke, oke. Jadi tadi kemarin kan gue sempat ini apa googling juga kan soal si Warsaw Polandia ini. Terus di Wikipedia gue lihat kayak sister city gitu Jakarta sama Poland. Oh ya, Iya, baru tahu. gue juga nggak tahu sih. Maksudnya gue juga belum find out lebih detail. Maksudnya gimana tuh sister Mhm. city? Apakah kan suka ada ya pemerintah yang kota apa Mhm, sister city mhm, dengan apa gitu. Tapi pas mhm. ngedenger lu tadi, kayaknya make sense juga kalau sister city kalau dia memang kayak metropolitan juga, gede, sibuk dan sebagainya gitu. Make sense juga sih tadi berarti ya. Mhm. Jadi Bisa jadi. jadi sebenarnya kalau Polandia itu nggak terlalu tourism ini ya, bukan tourism spot di Eropa gitu ya, bukan ya? Sebenarnya sih tergantung kotanya ya. Kalau Warsawa kebetulan emang dia lebih ke tempat buat kerja karena ibu kota. Cuman ada beberapa kota lain yang lebih terkenal buat pariwisatanya, macam kayak Krakow itu di selatan atau enggak ada beberapa kota lain. Soalnya kota lain itu yang lebih cantik. Jadi kayak semua gedungnya tua atau enggak lebih dekat ke wisata alam. Kalau misalnya yang ke bagian utara lebih dekat ke pantai, sedangkan kayak Warsawa tuh bener-bener di tengah dan semua orang itu datang ke sini cuma buat kerja Mhm, gitu. mhm, Jadi ya turis masih datang, cuman kayaknya mereka lebih banyak ke kota lain deh. mhm, mhm, mhm. Oke, Gitu. oke, oke. Nah, beda ya dengan Budapest, meskipun dia ibu kota juga kan, tapi emang kotanya nggak metropolitan gitu ya, jadinya lebih. Mm-mm, Oke, oke, benar. oke, oke. Ma, next paling apalagi nih yang pengen lu capai atau pengen kerja di mana Apa, lagi atau kemana lagi? What's next apa gitu? ya, Tes? Sebenarnya gue juga nggak tahu karena eh, tinggal di sini masih baru, belum ada setahun kan. Jadi Dikit lagi. masih mau melewati setahun gitu. Mungkin belum tahu sih mau berapa lama lagi tinggal di sini. Cuman pengennya ya nggak tahu lah ya, dilihat dulu ke depannya. Sebenarnya tergantung kerjanya gimana ya. Kalau misalnya kerjaannya di sini bagus, ya Prospektif gitu mungkin ya. benar. Kalau misalnya masa depan untuk kerjaan sih lebih bagus, ya mungkin tinggal lebih lama. Mhm. Kalau misalnya ada tawaran lain yang lebih menarik, bisa jadi itu diambil. Oke, oke. In terms of traveling nih, lu udah Mhm. done with Europe, all of Europe belum? Atau masih ada yang Belum. destinasi selanjutnya? Sebenarnya gue tuh belum banyak ke negara-negara Eropa, apalagi Eropa Barat kan. Jadi selama sekarang udah kayak 3 tahunan gitu tinggal di sini. Jadi selama 3 tahun itu kebanyakan mainnya Eropa Timur atau enggak di daerah Balkan. Jadi kayak ke Paris pun gue belum pernah kan sampai sekarang. Ke Mhm, Belanda pun belum pernah. Jadi mhm. masih lah kepengen ke sana. Terus ada beberapa destinasi lagi yang pengen dikunjungin. Cuman ya tunggu semua selesai ya karantina Mhm. ini. Iya, iya. Ya, gue masih masih angan-angan aja nih untuk bisa ke Eropa gitu. Gue kan ada beberapa teman yang mungkin kalau pas ke Eropa bisa Mhm. gue ketemu in person juga gitu ya, teman-teman duniawi ini.
Tapi kayak gak tahu juga sih kapan nih gue, karena di sini banyak juga mimpi-mimpi yang harus dicapai. Well, tis main ke sini ntar kita ketemu. Ya, siap-siap. Ya, entah entah di negara mana lagi ya, lu pindah-pindahnya. Belum Pas gua tahu, ke sana dilihat gitu. nanti ya. Mm-mm. Oke, oke. Terakhir mungkin soal lu dan apa program-program dan pengalaman lu yang ingin dicapai, mungkin lu kayak mau ngasih petuah final ke teman-teman duniawi. Ini kalau mau Mhm. ngikutin jejak lu gitu, atau mau ya ngikutin jejak lu in terms of nomaden ke luar negeri, atau eh, program-program ikut program-program scholarship segala macam. Karena Mhm. kan mungkin lu ISEC juga ya kalau nggak salah ya. Mhm. Mm-mm. Iya, Jadi dulu sempat ikutan Isaac. uh-uh. Jadi kemarin tuh ada apa? Gue bukan ketemu. Kan gue sempet post posternya lu kan. Mhm. Terus ada namanya, aduh scrollnya banyak nih. Ada temen gue Audi namanya, dia di Instellar, kenal sama lu ternyata. Audi Dia siapa? Audi siapa namanya? mungkin lu ini ya, mungkin lu Gue tahu sih ada teman namanya Audi, cuman apakah ini Audi yang sama atau Audi yang beda gitu? eh, dia di UB juga, di ISEC juga sih. Nama Mhm. lengkapnya, Oh, berarti gua mungkin orang lupa. yang sama. Oh, yang itu ya? Ya di UB juga, Kemungkinan di orang yang ISEC, sama. Mhm. di ISEC juga gitu. Katanya salam buat lo. Makasih. Sama Malik buat Audi. Iya. Oke, silakan petuahnya. Mhm. Sebenarnya tentang petua tuh berasa kayak formal banget sih. Sebenarnya cuman kayak ngasih saran aja gitu. Kalau misalnya ada yang ingin misal lanjut kuliah atau ada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Sebenarnya intinya itu cuma satu, jangan takut. Karena kalau misalnya takut itu nggak akan memberikan jalan keluar. Jadi yang penting itu kalau misalnya punya mimpi ya udah kayak difokusin, terus dibikin daftar-daftar yang harus dilakukan itu apa, terus dilakuin satu persatu. Karena kalau gue ngelihat dulu itu gue takut kan, jadi sebelum daftar apapun tuh udah kayak mikir, aduh ntar kalau misalnya nggak dapet gimana, udah capek-capek, udah kayak udah keluar tenaga, tapi nggak dapet kan sayang. Jadi sebenarnya pemikiran itu sih yang harus dikurangin. Jadi karena semua hal yang kita pengen dapetin emang butuh usaha kan, mau dapat atau enggaknya itu urusan belakang. Yang penting dicoba dulu Mhm, gitu. Terus sama yang kedua supaya ini sih lebih pede. Karena kalau misalnya kita sendiri pun nggak percaya sama diri sendiri, ya nggak bakal kemana-mana juga. mhm, mhm, Jadi kayak harus percaya sama diri kita sendiri kalau kita nih bisa. Meskipun kalau misalnya kita ngeliat orang lain, banyak orang lain yang lebih jago atau nggak lebih pinter atau nggak, ya lebih lah di atas kita. mhm. Cuman ya harus tetap kayak meyakini bahwa gue tuh bisa sebenarnya. Cuman males aja sih seringnya. Iya, Gitu. iya, oke, oke, oke. Oke, kita udah ngobrol nggak kerasa nih 30 menitan. Ini paling terakhir Mhm. gue eh, pengen denger dong situasi quarantine time saat ini gimana di sana nih. Mhm. Lo work from home kan pasti. Kalau iya, ini udah minggu ke-7 mungkin ya, ke minggu ke-8. Kalau nggak salah hampir 2 bulanan deh udah kerja dari rumah. Jadi kalau sekarang udah pelan-pelan udah membaik berdasarkan kata pemerintah ya Mhm, gitu. Jadi kalau dulu itu semuanya dibatasi. Jadi misal kalau mau masuk supermarket itu jumlah orangnya, misal di supermarketnya kasirnya cuma satu tuh. Terus jumlah pengunjungnya kalau nggak salah kasir dikali 3. Jadi misalnya kalau kasirnya satu, pengunjungnya cuma boleh 3 orang di dalam. Kalau nggak salah kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak dibatasin lagi. Jadi kalau misalnya dulu mau ke supermarket tuh ngantri bisa sampai sejam tis di luar. Terus masuk, habis itu harus buru-buru pulang karena yang lain juga mesti ngantri. Cuman kalau sekarang udah lebih bebas masuk supermarket dan untuk belanjanya. mana nggak Terus bisa go shop sekolahan ya? nggak ada di sini. Jadi harus berangkat sendiri.
Terus mall sebelumnya tutup kan, udah berapa minggu yang lalu tutup. Cuman hari ini hari pertama buka. Sekolahan masih tutup, kantor masih tutup, museum masih tutup. Terus kalau sekarang di alat transportasi, misal di bus atau di tram atau di kereta, itu juga dibatasi jumlah penumpangnya. Jadi nggak boleh dempet-dempetan. Jadi harus ada selang satu tempat yang kosong. Terus kalau keluar harus pakai masker. Itu aja sih kayaknya Mhm, mhm. yang Tapi paling kalau kelihatan. dari segi kasus, Poland tuh termasuk yang aman atau justru handlingnya bagus atau justru gimana nih? Kan Italia parah banget ya, Amerika parah banget juga ya. Mm-mm. Polandia Mm-mm. termasuknya yang aman mungkin ya. Sebenarnya sih dulu awal ngikutin tis, cuma makin kesini nggak pernah ngikutin lagi kan karena kayak bikin parno. Bener. Eh, cuman kalau misalnya yang gue denger-denger sih tiap hari itu masih ada kasus dan belum turun jumlahnya. Cuman ya pemerintah sini udah mengurangi kayak pembatasan sosialnya. Ya, saya pikir udah lebih baik gitu. Cuman orang-orang masih pada rame sih di jalan gitu. Hmm, oke, berarti Mm-mm. oke lah ya kalau Poland berarti. Ya mungkin kali ya, karena gue juga nggak bisa ngebandingin kan. Tapi kalau misalnya mau dibandingin misal sama Italia yang bener-bener lockdown, ya di sini lebih baik. Soalnya orang-orang masih diperbolehkan buat keluar jalan kaki atau mau sepedaan gitu masih bisa. Jadi nggak yang bener-bener strict gitu. Mhm, mhm. Oke deh. Terima kasih banget Put udah Mhm. nyempetin bisa 30 menitan lebih nyempetin untuk bisa ngobrol catch up juga kan udah lama nggak apa audio Iya, lama visual banget ngomong. nggak ketemu kita. Uh, semoga kerjaannya lancar semua di sana dan mimpi-mimpi yang Makasih. lainnya juga Putri nanti bisa terwujud dan lancar. Thank you ya Put. Mhm. Makasih sama-sama Tisna. Ya.